Kalau kita bicara tentang okultisme, berarti kita ada menuhankan sesuatu. Beberapa tahun yang lalu lah, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya sempat mengalami satu kebangkrutan. Saya nggak punya uang. Ada dukun yang bisa ngambil uang ceritanya. Ada satu kotak di depan, kosong kotaknya. Yeah. Terus dia melakukan ritual. Satu saat, ya akhirnya kotaknya isi uang. Gereja sebenarnya adalah tempat di mana orang-orang berdosa, para pendosa, yang menyadari akan keberdosaannya. Dan di situ mereka bisa bertobat, mengakui semua dosa-dosanya. Yeah. Bukan gereja adalah tempat para pendosa yang menyadari keberdosaannya, tapi berusaha menutupi semua dosa-dosanya. Mimbar gereja udah lebih banyak bukan dipakai untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, tapi mimbar gereja hari ini lebih banyak dipakai untuk jadi ajang motivator. Semakin besar gedung, ayo kita ngaku aja, semakin besar gedung, operasional pun semakin besar. Yeah. Ya, ketika operasional semakin besar, berarti kita butuh biaya yang besar. Ketika kita butuh biaya yang besar, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa jemaat kasih persembahan. Kalau kita lihat bisnis modelnya Yesus sendiri, dia go dari kecil-kecil dan it's very effective. Yes. Sangat efektif gitu. Dan kenapa sekarang kita ada mega church dan muncul kebutuhan itu? Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian Samuel. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi sama foundernya Undivided Worship. Dan dia punya cerita hidup yang menarik yang akan memberkati kita semua. So, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Pastor Dave Trevano. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya sudah datang. Thank you. First of all, aku manggilnya Koko, Pastor atau apa? Kok aja lah ya. Koko ya, biar aja lebih dekat ya. Ya, biar nggak kelihatan tua juga. Koref ya, Koref. Oke, pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu kok ke teman-teman. Jadi backgroundnya apa, ngerjain apa aja, silakan. Oke, aku Revano, nama lengkap Revano Santosa. Kalau aku sih sekarang saat ini menggawangi Undivided Worship yang kalau dikenal dengan nama UNDVD. Kemudian juga mengembalakan satu jemaat Tuhan, Undivided Church di Jakarta. Aku juga masih ada beberapa pekerjaan sekuler secara profesional. Oke. Dan ya aku bapak dari satu istri dan 2 anak. Gitu aja sih. Oke, mulai dari situ dulu. Ya. The reason kenapa kita invite Koko, karena Koko punya pengalaman yang berhubungan dengan okultisme, kuasa gelap, gitu. Nah, boleh ceritain nggak sebenarnya okultisme itu sendiri tuh apa sih? Dan apakah harus sampai ada scene, kesurupan tuh baru okultisme? Kalau menurut aku gini, sebenarnya okultisme itu sendiri, itu definisinya apa? Mungkin banyak orang memiliki definisi yang berbeda-beda tentang okultisme. Tapi secara garis besar, okultisme menurut aku adalah sesuatu kuasa yang diusahakan itu yang datangnya bukan dari Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang berusaha untuk memengaruhi seseorang, mengelabuhi seseorang, menyesatkan seseorang, itu okultisme. Oke. Gitu. Pernah ada pengalaman apa kok yang bersangkutan dengan tipu daya iblis ini? Waduh, kalau pengalaman banyak ya. Iya. Kalau secara gini, okultisme menurut aku gini, okultisme itu ada 2 untuk
saya sebagai orang Kristen hari ini, ada satu okultisme yang mungkin dunia melihat, oh ini okultisme nih, ini lagi berurusan dengan kuasa-kuasa gelap, misalnya seperti itu. Tapi hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini banyak juga sebenarnya gereja-gereja mempraktekkan okultisme juga. Wow. Gitu. Dan ya memang itu udah tercatat sih di Alkitab juga. Apa maksudnya kok gereja-gereja mempraktekkan praktek okultisme itu gimana? Contohnya di Matius 7 kan dibilang bahwa pada hari terakhir, ya, bukankah aku sudah berseru-seru, aku sudah bernubuat atas namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah banyak melakukan mujizat demi namamu. Tapi tertulis di situ, aku tidak mengenal engkau. Maka enyahlah engkau pembuat kejahatan. Loh, berarti mujizat, nubuat, pengusiran setan di situ, ini apa? Gitu kan? Apakah ini memang dari Tuhan atau bukan? Karena jangan salah, iblis pun bisa melakukan mujizat. Iblis pun bisa mengusir setan, dia setan. Gitu kan? Iblis pun bisa bernubuat. Gitu. Nah, tapi kan tertulis kalau di Matius 7, aku baca aja ya, supaya lebih jelas bahwa sebentar. Nih, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau dilihat di sini, sebenarnya orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa, fokusnya adalah kepada dirinya. Karena kenapa? Karena iblis itu sebenarnya hanya bisa menipu daya kita. Iblis itu hanya bisa mengelabui kita, membohongi kita, gitu loh, mengintimidasi kita. Itu iblis. Nah, di sini kan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku. Mengusir setan demi namamu. Siapa yang mengusir setan? Pertanyaannya sebenarnya yang bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat itu bukan aku, bukan saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Bener nggak? Semua itu pekerjaan Tuhan loh, bukan pekerjaan saya. Tapi pialanya diambil oleh saya kan, ini di sini, gitu loh. Nah, sebenarnya contoh seperti inilah, ini menurut saya, ini udah salah satu perbuatan okultisme di dalam gereja. Jadi pada dasarnya segala praktek yang terjadi tapi di luar kehendak Tuhan ya, itu masuk kategorinya okultisme. Begini, kalau kita bicara tentang okultisme, berarti kita ada menuhankan sesuatu. Ya, Tuhannya ini siapa? Kayak kalau kita melakukan okultisme di dunia, kita ada praktek-praktek perdukunan misalnya, atau itu kan kita menuhankan siapa? Jelas kan di situ. Iblis sebagai Tuhan kita. Tapi jangan salah, kita bisa menuhankan diri kita sendiri juga. Kita bisa menuhankan diri kita
kita bisa menuhankan pemimpin kita, ya. Oke. Kita bisa menuhankan banyak hal. Ingat, maka itu kalau kita baca misalnya 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain di antaramu. Ya. Maksudnya kenapa? Jangan ada ilah lain di antaramu. Kita bicara di sini tentang ilah atau Allah ini adalah Tuhan atau Allah selain Dia. Oke. Gitu loh. Bisa diri kita sendiri sebagai Tuhan. Oke. Itu bisa. Oke. Kalau Koko sendiri pernah ngalamin experience apa tuh yang nggak wajar? Beberapa kali. Jadi Ya. ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu lah, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya sempat mengalami satu kebangkrutan. Kemudian saya mau mencari jalan cepat, shortcut, gitu kan. Nah, akal sehat ini udah mulai hilang nih. Waktu cari shortcut, saya mikir mungkin jalan tercepat adalah dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, okultisme itu. Sebenarnya begini sih, saya bisa bilang ini kecelakaan juga. Karena sebelumnya saya ada satu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ternyata menyangkut dengan okultisme. Tadinya saya nggak tahu. Tapi kan gini loh, kalau saya memang, by the way saya udah Kristen dari lahir. Bahkan tahun 99 saya sudah sekolah Alkitab. Tahun 2005 saya sekolah Alkitab lagi. Saya juga udah pelayanan. Tapi saya masih bisa terjebak dengan hal-hal seperti itu. Dan waktu itu saya ada pekerjaan, ternyata pekerjaan itu berhubungan dengan hal-hal okultisme. Nah, sebenarnya kalau kita sudah percaya, kan it's menghindar, gitu kan. Tapi karena terdesak oleh banyak hal, terutama masalah ekonomi dan lain-lain, saya melegalkan itu semua. Akhirnya saya terjebak dengan hal-hal seperti itu, karena saya berpikir, wah ini lumayan nih bisa dapat duit cepat nih. Pikirnya seperti itu. Karena kan gini loh, seringkali kita berdoa, ini pemikiran saya ya. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya butuh sesuatu nih. Terus kita diajarkan, ya udah beriman aja untuk mendapatkan sesuatu itu. Beriman. Misalnya, Tuhan, saya butuh pekerjaan nih. Ya udah kamu beriman aja supaya kamu butuh pekerjaan. Atau Tuhan, saya nggak punya rumah nih. Ya udah kamu beriman aja. Ambil brosur, kan sering gitu, ambil brosur, tumpangin tangan, beriman. Beriman, percaya seakan-akan kamu sudah mendapatkannya. Kan seringkali seperti itu kan? Padahal itu iman yang salah sih menurut saya. Iman itu nggak seperti itu. Nah, dulu saya melakukan hal itu. Gitu. Dan kok nggak dapet, gitu loh. Nah, waktu saya masuk ke dunia okultisme itu, saya mendapatkan semua dengan instan. Saya nggak punya uang, ada dukun yang bisa ngambil uang ceritanya. Dan saya lihat di depan mata saya sendiri, uangnya itu ada. Boleh dijelasin lebih detail kok? Kayak apa yang terjadi? Karena kita belum kebayang nih. Belum kebayang. Contohnya gimana ya? Contohnya pernah dengar cerita ada orang bisa narik uang. Gini, disclaimer dulu nih ya, disclaimer dulu. Bahwa apa yang saya lihat hari itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, semuanya nyata di depan mata saya. Tapi urusan apakah itu uang, uangnya saya pegang asli. Ya, tapi
disclaimer-nya gini, saya nggak ngerti apa yang dilakukan praktek dari dukun ini adalah itu dia benar-benar mendatangkan uang atau dia menggunakan trik. Gitu loh. Disclaimer-nya di situ dulu ya. Nah, hari itu contoh saya ketemu satu dukun lah istilahnya gitu. Dia bilang, saya bisa narik uang. Oke, akhirnya kita ikut ritualnya dan lain-lain. Ada satu kotak di depan, kosong kotaknya. Terus dia melakukan ritual. Satu saat, ya akhirnya kotaknya isi uang. Dan saya ditunjukin, dibukain, dilihat, dipegang, bener. Itu uang. Meskipun hari ini saya nggak menikmati uang itu juga, karena uang itu nggak pernah diambil, gitu. Lah, kalau nggak diambil terus waktu itu muncul buat apa? Cuman show, pamerin. Kayak sulap aja? Kayak sulap. Tapi uangnya nggak boleh diambil? Karena akhirnya uang itu hilang ceritanya, waktu itu. Hilang lagi? Hilang lagi. Gitu. Nah, tapi saya juga pernah pengalaman menarik seperti ini. Di dalam perjalanan saya, pernah satu kali masuk ke dalam satu hutan nih, di daerah Jawa Timur, masuk ke dalam satu hutan. Terus di dalam hutan itu ceritanya kita mau mencari sesuatu, tapi nyasar di dalam hutan itu. Lucunya saya pergi sama dukun bisa nyasar juga, gitu kan? Saya nyasar di tengah-tengah, hari itu belum ada handphone yang canggih. Sorry, potong. Mencari sesuatu tuh sesuatunya apa maksudnya? Sesuatu seperti tempat pesugihan gitu. Oke. Tapi nggak menemukan. Waktu udah di dalam, kita tersesat. Mau keluar bingung, masuknya sudah terlalu dalam. Akhirnya kita bingung. Ya udah, kita jalan aja. Pokoknya kita sampai ketemu jalan besar. Singkat cerita, ketemu jalan besar, keluar, kita haus dan lapar. Ada warung di situ. Kita makanlah di situ, kita minum dan lain-lain. Habis makan minum, mesti bayar dong. Waktunya bayar, kita lupa bahwa kita nggak bawa uang sama sekali. Tim kita nggak ada yang bawa uang sama sekali. Nah, panik dong. Ini gimana nih cara bayarnya gitu kan? Soalnya uang kita, tas kita ada di mobil dan parkirnya jauh dari tempat situ. Akhirnya, aduh gimana ya? Nah, si dukun ini, dia bisa gini. Oh, tenang. Yaudah, Bu, pesan pisang goreng. Dia ambil pisang goreng, masakin pisang. Saya lihat sendiri, si ibunya itu masukin pisangnya ke tepung, goreng pisangnya, terus ngangkat pisangnya, taruh ke piring, dan dihidangkan ke kita. Saya lihat sendiri. Dia masak, singkat cerita, udah ada di depan kita pisang gorengnya. Pisang gorengnya diambil, dibelah jadi 2. Dalamnya ada duit, 100 ribuan. Terus diambil pisang lagi, dibelah lagi, ada duitnya lagi. Sampai beberapa pisang diambil, ada duitnya. Kau tuh lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Sampai hari ini pun saya bingung, caranya gimana ya? Gitu. Saya tanya, ini duitnya dari mana sih? Oh, aku minjem sebentar dari tempat tertentu. Dia bilang, aku minjem sebentar. Nanti dikembaliin lagi, kata dia. Oh gitu ya. Nah, tapi itu saya lihat sendiri loh. Itu saya lihat sendiri. Pernah juga gini. Ini yang melihat nggak cuma saya. Saya dan istri saya. Gitu. Oh, by the way, kejadian yang saya alami ini saya juga nggak ngelihat sendirian. Ada beberapa teman-teman juga yang melihat. Jadi kita ngelihat barengan dan saksinya masih ada sampai hari ini semua. Gitu. Sama teman-temannya itu masih kontak masih sampai sekarang? Beberapa masih sering kontak-kontakan, tapi kontak-kontakan tidak berhubungan dengan hal itu sih. Tapi mereka udah bertobat juga? Ya, masih teman. Ada yang sudah bertobat,
Ada yang gini, bertobat sudah tidak bermain dengan hal-hal seperti itu. Oh iya, Gitu. oke. Nah, ini sama istri saya. Jadi si dukun ini datang ke tempat kita di Bandung waktu hari itu. Terus istri saya bilang gini, saya bilang, oh ini bisa datengin duit nih. Istri saya nggak percaya. Terus singkat cerita ada tisu, kotak tisu. Penuh tisunya. Terus diambil kain, ditutup itu kotak tisunya. Terus nggak tahu dia baca-baca apa. Habis itu kotak tisunya dibuka, kainnya dibuka. Di dalam sini tisunya udah jadi duit banyak. Oke. Nah itu istri saya juga lihat. Oke. Gitu. Dan itu terjadi. Nah ini kan gini loh. Sesuatu yang dilihat di depan mata loh. Ya. Dan itu terjadi. Ya akhirnya juga kita nggak pernah ambil duit itu. Akhirnya kembaliin lagi jadi tisu lagi. Maka itu tadi saya disclaimer. Nggak tahu ini kejadiannya benar seperti itu atau ini trik. Oke. Gitu. Tapi kita lihat. Tapi pertama awal kali pertemuan dengan si dukun ini tuh ketemunya di mana? Kenapa bisa sampai ngikutin ini orang? Tadi yang saya bilang pekerjaan. Jadi saya ada satu pekerjaan. Saya harus menerima bayaran dari pekerjaan itu. Waktu saya nagih bayaran itu, saya pergi ke rumah seseorang. Nah, waktu saya pergi ke rumah seseorang itu, ini di daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur, sekitaran daerah Mojokerto. Oke. Saya masuk ke rumah itu, ternyata rumah itu cukup lumayan ngeri. Karena dindingnya udah banyak gambar-gambar apa Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Oke. Ternyata yang bayar itu dukun. Oke. Dan hari itu ya dia yang bayar, ceritanya dengan uang hasil dukun itu. Oke. Nah, semenjak itu jadi saya kenal dengan beberapa dukun-dukun di sekitar situ. Mainlah dengan mereka. Oke. Ya gitulah singkat cerita. Bahaya apa yang bisa terjadi kalau orang terjerumus terlalu dalam di dunia okultisme? Bahayanya yang pasti gini, dia akan lebih percaya dengan hal-hal itu daripada percaya sama Tuhan. Itu udah pasti. Yang kedua, banyak yang ngomong gini kan, kalau memang itu okultisme atau apa, karena ada tumbal, dan lain-lain, gitu kan. Dan memang itu bisa terjadi buat orang yang nggak percaya, yang nggak percaya Tuhan. Itu bisa terjadi. Harga yang harus dibayar kalau misalnya terjerumus itu apa? Apakah dia bisa kehilangan jiwanya atau dia bisa terbiasa dengan sesuatu yang instan jadi nggak tahu cara kerja atau gimana sih? Bisa digambarin nggak kok? Harga yang harus dibayar, oke. Ini ceritanya orang terjerumus itu, kemudian gimana caranya untuk keluar dari situ supaya terbebas dari semua tumbal-tumbal misalnya gitu ya. Gitu ya. Ya bertobat, percaya sama Kristus. That's all ya. Ya pokoknya harus keluar. Nah, tapi kalau misalnya perkara dosa, iya Kristus ampunin. Cuma kan biasanya ada konsekuensi dari dosa yang keep on going. Ya. Nah, itu tuh gimana kok? Konsekuensi dosa. Jadi gini, Kristus menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Ya. Bener, dosa ada konsekuensinya. Kalau dosa konsekuensinya adalah maut sebenarnya. Ya. Dosa konsekuensinya adalah keterpisahan kita dengan Allah. Gitu kan. Tapi Kristus mau turun menjadi perantara kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita.
Kita harus pegang ini dulu. Oke. Dan dia udah menyelesaikan semuanya secara sempurna di atas kayu salib. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, berbicara setelah kita percaya, apakah dosa-dosa itu benar-benar selesai? Benar, setiap manusia pasti masih memiliki natur dosa. Ya. Setiap manusia pasti punya kecenderungan berbuat dosa, gitu. Tapi sebenarnya ketika dia percaya, dia memiliki iman yang benar, dosa itu konsekuensinya tinggal konsekuensi begini, secara sosial, di masyarakat. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang nggak kelihatan. Kalau dosa yang kelihatan, pasti konsekuensinya lebih besar di mata masyarakat. Ini kan seperti di 1 Samuel kan dibilang gini, manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Ya. Manusia itu memang selalu melihat apa yang ada di depan mata. Gitu. Tapi Tuhan itu selalu melihat hati kita. Nah, kalau bicara tentang konsekuensi dosa, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita percaya penuh kepada Kristus, kita percaya dengan iman kita bahwa apa yang Dia lakukan itu sempurna dan cukup buat setiap kita. Konsekuensinya adalah ya kita beroleh kehidupan. Konsekuensi kan itu beroleh kehidupan. Gitu. Berarti sebetulnya konsekuensi dosa itu sendiri kan maut. Nah, itu ditanggung Kristus lunas 100% sempurna. Dan kita sudah terima hari ini. Iya. Ketika kita percaya, kita sudah terima. Ya, paling yang harus diperjuangin ya lifestyle-nya yang udah kebiasa gitu-gitu aja ya secara sosial. Iya, karena kan kita masih hidup bersosial ya. Kita manusia yang bersosialisasi gitu kan. Bahkan di setiap negara juga culture-nya itu berbeda-beda. Culture di Indonesia beda dengan culture di timur, di Eropa. Beda dengan culture di Amerika. Beda dengan culture di Timur Tengah. Gitu. Bahkan di Indonesia sendiri culture di Jawa beda dengan culture di Sumatera. Beda dengan culture di Indonesia bagian timur. Gitu. Bicara dengan culture, ini akan membawa kita dalam bersosialisasi ini pasti akan berbeda-beda. Maksudnya begini, mungkin culture di Indonesia bagian timur bilang yang baik itu seperti ini, tapi di mata orang-orang di bagian barat ini nggak baik. Culture-nya ya seperti yang mereka percaya. Dan ini kan membuat kita bingung, sebenarnya yang baik itu yang mana? Betul. Apa yang harus kita lakukan? Yang baik yang mana? Ya sebenarnya nggak ada yang baik. Karena yang baik cuma Kristus. Betul. Gitu kan? Semua nggak ada yang baik. Nah, maka dari itu indahnya di dalam kita percaya kepada Kristus adalah bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semua karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Anugerah yang kita terima. Maksudnya begini, ayatnya pun mengatakan bahwa Dia menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Karena kita tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu atau mengusahakan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Nggak akan pernah bisa. Karena keselamatan itu kasih karunia. Dia yang memberikan buat kita. Bahkan di Titus 3 dibilang bahwa engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang sudah kamu lakukan, tapi semua itu karena anugerah yang datangnya dari Bapa. Nah, konsep ini kita harus ngerti dulu, gitu kan. Terus kan nanti ada yang ngomong, wah kalau udah gitu berarti kita bisa
berbuat seenaknya dong. Bergrace. Nah, misalnya seperti itu. No, nggak seperti itu juga. Ya. Karena ketika kita menerima kasih karunia itu, apa yang timbul dari diri kita? Mengucapkan syukur. Ya. Itu pasti. Kita akan selalu mengucap syukur. Maka itu kan ada ayatnya yang bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Itu kan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan hari ini kita percaya bahwa itu semua nggak akan pernah bisa terjadi tanpa kasih karunia yang daripada Tuhan buat setiap kita. Ya. Gitu kan. Nah, kalau kita menyadari bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita, itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa selalu mengucap syukur. Ya. Kita mengucap syukur karena kita sudah dipilih. Kita mengucap syukur karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya. Gitu loh. Kita mengucap syukur atas itu. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, kita percaya, maka akan ada buah yang timbul. Oke. Ada buah. Jadi, ya sebenarnya apa yang kita lakukan ini semuanya karena buah yang timbul. Gitu loh. Keselamatan pasti tidak bisa kita usahakan. Berarti justru berbuat baik, berlaku benar justru karena sudah diterima dulu, diselamatin dulu. Itu bukan syarat tapi buah ya. Yes. Oke. Kalau kita mau mundur dikit ke tadi Matius 7 ya yang aku baca. Nah, praktek-praktek yang tidak sesuai kehendak Tuhan di banyak gereja zaman sekarang yang sudah dinubuatkan juga dari dulu gitu ya. Para pelakunya kan sebetulnya tidak punya intensi untuk mislead mereka punya jemaat. Itu dilakukan secara nggak sadar. Kayak contoh yang sering aku temuin kok. Misalnya salah satu public figure yang dipandang dia experience Tuhan dengan caranya dia, and then dia mengeneralisasi. Oh, this is how you solve your problem. Yes. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan Injil yang murni sama pengajaran-pengajaran yang berdasarkan experience figur-figur yang terkenal ini? Menarik nih. Kalau kita bahas ini menarik. Jadi gini, basicnya adalah yang tadi kita bicara, ya itu basicnya. Bahwa di Roma 1 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, Injil. Kita mesti mengerti dulu apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Ya, Injil adalah kabar baik. Kalau kita bicara tentang kabar baik itu banyak. Kabar baik apa? Nah, di 1 Petrus pasalnya yang pertama itu dia membahas tentang 1 Petrus. Di Galatia. Galatia 1. Galatia 1 itu membahas tentang Injil Yesus Kristus dan Injil yang lain. Kalau kita baca. Nah, di situ berarti ada Injil yang lain. Berarti ada kabar baik yang lain. Gitu kan? Nah, kalau kita bicara tentang kabar baik, berarti sesuatu yang kita terima yang sudah dilakukan. Bukan yang belum dilakukan. Tapi sesuatu yang sudah dilakukan. Oleh siapa? Oleh Kristus. Bahwa Kristus sudah melakukan semuanya buat kita. So, ada perbedaan antara Injil dengan agama atau religion. Kalau kita bicara tentang agama, itu kita akan selalu terfokus dengan apa nih yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk mendapat perkenanannya Tuhan.
Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Itu agama. Tapi kalau bicara Injil, totally different. Oke. Kita bicara Injil adalah apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Ya. Apa yang Dia sudah selesaikan buat kita. Apa yang Dia sudah selesaikan lunas. Dikatakan di atas kayu salib, it is finished. It is perfect. Sempurna. Buat siapa? Buat kita. Itulah Injil. Apa yang Dia lakukan buat kita. Itu Injil. Kalau tadi agama apa yang kita harus lakukan, kalau Injil apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Bukankah itu kabar baik? Gitu kan. Nah, ini udah dua hal yang berbeda. Ya. Menyambung yang tadi, memang benar hari-hari ini banyak gereja-gereja yang kalau menurut saya salah doktrin, salah pengajaran. Kenapa? Karena banyak gereja-gereja yang tidak kembali kepada Injil yang benar. Padahal semua itu tertulis harusnya. Contohnya begini, tentang yang tadi experience, yang digeneralisasi. Bro, doktrin itu sudah jelas, bahwa dikatakan jadilah saksiku, kunya besar. Saksi siapa? Kristus. Jadi sebenarnya yang disaksikan itu adalah kesaksian tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Apa yang Kristus sudah selesaikan buat kita. Bukan kesaksian kita. Hal-hal yang menurut kita baik kita saksikan, ya. Kemudian kita jadikan itu doktrin untuk dilakukan oleh semua orang. Dan kita berkata bahwa ini yang benar. Karena kita sudah bereksperience ceritanya kan, mendapatkan itu. Pertanyaannya salah nggak kita seperti itu? Nggak ada yang salah. Karena kenapa? Ya ini journey kita, perjalanan iman kita. Tapi kan ini perjalanan iman kita pribadi bersama Dia. Gitu loh. Setiap orang memiliki journey-nya yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perjalanan iman yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Apa yang bisa digeneralisasi? Yaitu yang tertulis. Bukan yang gua tulis. Tapi apa yang tertulis. Kembali kepada Galatia 1 tadi. Dikatakan di sana ada Injil Yesus Kristus, ada Injil yang lain. Apa Injil yang lain? Kalau kita buka supaya nggak salah silakan. Supaya nggak salah, kita buka Galatia 1. Oke, saya mau mulai dari sini aja dulu. Mulai dari ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Berarti ada Injil yang lain ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dikatakan apa? Terkutuklah ia. Bahkan seperti yang kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu telah terima, terkutuklah ia. Sekarang bagaimana? Ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
adakah aku berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang kita alami hari ini, kita berusaha selalu untuk berkenan kepada manusia. Bukan kepada Dia, bukan pada Kristus. Kita ke gereja, kita masih pakai topeng. Kenapa? Karena kita berusaha untuk berkenan kepada manusia, berkenan kepada pemimpin kita, berkenan kepada gembala kita, mungkin, gitu kan? Padahal gereja sebenarnya adalah tempat di mana orang-orang berdosa, para pendosa, yang menyadari akan keberdosaannya, dan di situ mereka bisa bertobat, mengakui semua dosa-dosanya. Bukan gereja adalah tempat para pendosa yang menyadari keberdosaannya, tapi berusaha menutupi semua dosa-dosanya. Nah, kenyataannya karena untuk berkenan kepada manusia, kita berusaha menutupi semua dosa-dosanya. Nah, tapi yang gawat ini ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti ada yang dikatakan Injil manusia, Injil lain itu Injil manusia. Apa itu? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Jadi Injil manusia itu adalah kabar baik yang kita terima dari manusia. Pretty much kayak yang kita hadapi hari ini berarti ya? Ya. Kabar baik dari manusia. Dari manusia. Nah, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan. Penyataan itu apa? Penyataan itu bahwa sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah terjadi. Penyataan Yesus Kristus. So, kalau kita bicara tentang bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, berarti kita harus kembali kepada Injil Yesus Kristus, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, kesaksian tentang Yesus Kristus. Kita harus kembali ke situ. Nah, gereja ini hari-hari ini udah banyak yang meleset. Melesetnya kenapa? Mimbar gereja udah lebih banyak bukan dipakai untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, tapi mimbar gereja hari ini lebih banyak dipakai untuk jadi ajang motivator. Cari yang relevan. Mimbar motivasi. Para motivator lebih laku tuh di gereja. Gitu kan. 6 step menuju kesuksesan. 5 step menuju keluarga bahagia. Misalnya gitu. Ayatnya ada. Tinggal comot aja, masukin gitu kan. Lebih banyak seperti itu. Mimbar buat para motivator. Yang kedua, mimbar gereja yang seperti tadi dipakai untuk ajang kesaksian pribadi. Bukan saksi Kristus, tapi kesaksian pribadi. Contoh, misalnya gini. Saya mengalami kebangkrutan. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya ambil doa secara khusus. Saya doa puasa. Saya puasa untuk itu. Terus waktu saya berpuasa, saya dapat bahwa saya harus berdoa buat bangsa-bangsa. Kan ada ceritanya harta bangsa-bangsa dilimpahkan pada orang percaya. Saya berdoa untuk bangsa-bangsa. Terus yang ketiga, jangan lupa kasih perpuluhan. Misalnya seperti itu. Jangan lupa kasih persembahan. Misalnya gitu. Oke, Tuhan, boro-boro kasih perpuluhan, kasih persembahan. Duit aja sekarang saya kurang, gitu. Ya kan, firman-Nya bilang, memberi dari kekurangan atau apa. Nah, singkat cerita, setelah saya melakukan itu semua, datang berkat Tuhan. Tiba-tiba saya diberkati, saya dapat pekerjaan, utang saya semua beres,
ya, terus saya bisa hidup hari ini. Ini semua karena Pembelajarannya Tuhan. jadi Bener, ini semua karena pemeliharaan Tuhan, bener. betul. Tapi apa yang saya alami, saya doktrinkan, Ya. saya ajarkan ke jemaat, dan jemaat dituntut untuk melakukan hal yang sama. Kalau kamu memiliki masalah yang sama seperti saya, pertama, jangan lupa doa puasa. Oke. Kedua, ayo kita doa syafaat. Ketiga, jangan lupa kasih persembahan, misalnya gitu. Beriman, maka kamu akan diberkati. Kayak sesajen ya jatuhnya ya. Iya, kan ceritanya jadi gini ya. Memang Tuhan butuh itu semua, Ya. gitu kan? Ya. Tuhan selamatkan kita itu lunas loh, Ya. semua. Nggak nyicil. Ya. Tuhan nggak butuh itu semua. Dia cuma butuh kita percaya kepada Kristus. Itu aja. Ya, dan mungkin teman-teman yang nonton juga mesti paham kalau semua cerita Bible tuh gospel sentris ya harusnya. Semua perjanjian lama menceritakan Tentang Kristus. tentang Kristus. Iya. Kisah Rasul sampai Wahyu juga menceritakan yang sudah terjadi. Jadi mau khotbah dari manapun pasti itu menceritakan tentang Kristus gitu ya. Yes. Jadi sebisa mungkin tetap gospel sentris ya, jangan keluar. Iya. Ya, nah gimana cara yang aku bingung ya, kok zaman dulu itu, aku juga lagi baca buku Pagan Christianity. Jadi pagan itu tuh apa ya bilangnya kalau pagan ya, kafir, orang yang mereka melakukan praktek-praktek sihir juga dan macam-macam gitu ya. Tapi ini pagan Christianity. Jadi di buku ini tuh juga ngejelasin kok bahwa nah aku mau dapat POV kok nih. Semua praktek, nggak semua, kebanyakan praktek kita di gereja modern itu sudah dipengaruhi sama paganism. Kayak contoh waktu zaman dulu Yesus datang ke dunia, dia hancurkan konsep priesthood. Yang pemimpin agama itu dihancurin. Gedung gereja dia hancurin. Terus benda-benda suci relik dia hancurin. Dan perjanjian baru dimulai. Tubuh Kristus, kecil-kecil, nggak ada satu figur yang diidolakan. Jadi pergerakannya selalu small group, dan seterusnya sampai akhirnya Injil bisa sampai ke tangan kita. Tapi buku itu tuh bilang, sejarah berulang. Hari ini kita punya gedung gereja yang dikultuskan, which is orang datang ke gereja, kebanyakan to feel good, untuk menjalani seminggu ke depan jadi nggak rasa bersalah. Punya pendeta yang jadi sosok yang diagungkan, dan juga banyak benda-benda yang dikultuskan, disucikan gitu. Oh kalau pakai ini, dan seterusnya. Minyak urapan lah, kayak salib lah, dan seterusnya. Nah, pendapat Koko gimana tuh di gereja zaman sekarang? Hal-hal apa yang sebetulnya nggak esensial untuk tetap dilakukan? Apakah salah aktivitasnya, atau aktivitasnya sebenarnya nggak bermasalah, tapi yang didoktrinkan yang salah, atau gimana kok? Kalau saya bilang sebenarnya gini, semuanya itu harusnya netral. Oke. Semuanya netral. Kita bicara gedung. Gedung sebenarnya gedung itu netral. Ya. Bukan gedungnya yang salah. Oke. Gitu kan? Ya. Kita bicara tentang pemimpin gereja. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pemimpin gerejanya pun netral sebenarnya. Nggak ada yang salah dengan istilah pemimpin gereja. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita memiliki idols atau Tuhan yang lain. Apa itu bicara tentang Tuhan yang lain? Tuhan yang lain itu gini nih, ketika kita mengidolakan si pemimpin gereja ini, hamba Tuhan ini, lebih daripada Kristus, itu udah menjadi idol. Itu pertama. Saya bicara lebih daripada Kristus itu, sebenarnya Kristus itu harusnya satu-satunya. Tuhan itu satu-satunya. Gitu kan. Nah,
Tapi seringkali kita, ini hal simpel aja. Ya. Sakit. Yuk, kita cari hamba Tuhan A. Kenapa? Loh, dia kalau doa, mujizat, kesembuhan, mujarab loh. Ya. Jadi semua orang-orang sakit datang ke si hamba Tuhan yang punya urapan mujizat kesembuhan. Yang dicari siapa? Kamu percaya nggak kalau dia itu bisa menyembuhkan kamu tanpa harus lewat hamba-hamba Tuhan ini? Sehingga kita menuhankan si hamba-hamba Tuhan ini. Ini salah satu contoh. Bicara gedung. Gedung semakin gede, gedung semakin mewah mungkin. Nggak ada yang salah dengan gedungnya, sekali lagi. Ya. Tapi kita menuhankan gedung itu. Kita menjadi bangga. Rumah Tuhan. Yesus, rumah Tuhan. Di mana gua berjemaat ini keren kan? Gitu. Keren kan? Kita bangga. Kita lupa. Jadi kita menuhankan gedungnya. Gitu loh. Inilah yang salah sebenarnya. Maka itu kalau bicara tentang pagan Christianity tadi, sebenarnya ini kan dikembalikan kembali kepada esensi yang semula. Oke. Gitu loh. Esensi yang semula itu apa? Esensi yang semula itu adalah ya Kristus itu sendiri. Karena gini kan perintah amanat agungnya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, gitu kan? Baptiskanlah mereka, ajarlah mereka, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya. Pergilah, berarti kata pergilah ini, ya kita pergi untuk mengabarkan kabar baik dimanapun kita berada. Kabar baik itu nggak cuman di dalam gereja, gedung gereja, tapi kemanapun kita pergi, kita mengabarkan kabar baik. Karena gereja yang sesungguhnya adalah kita kan. Ya. Gitu loh. Tapi kok dampak, bukankah ini natural ya ketika manusia akhirnya lebih mengidolakan hal yang tangible, yang bisa dipegang, dampaknya bisa dirasakan langsung, bisa dilihat. Dari zaman dulu manusia selalu butuh hal yang seperti itu. Bukankah itu alasan kenapa akhirnya Yesus menunggang balikan figur-figur yang diidolakan, bangunan-bangunan yang dikultuskan? Bukankah itu alasan Yesus? Karena kalau sampai itu ada lagi, manusia of course akan secara natural tertarik dengan hal yang seperti itu. Dan bukankah itu yang terjadi sekarang? Ya, sangat terjadi hari ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena ini dilema pertanyaanku juga secara pribadi. Gimana caranya kegiatannya tetap berjalan seperti biasa tanpa kehilangan esensi? Gimana caranya? Sedangkan, karena concernku gini kok, semua praktisi pemimpin agama tahu ini dan tidak punya intention supaya jemaatnya jadi mislead. Nggak ada pemimpin agama yang mau jemaatnya mislead. Semua pengen lakukan yang benar. Tapi dengan adanya ini semua lagi, kan otomatis manusia akan, instead of go and make disciple, of course they will come to church, not going. Comfort zone, AC. It's like a place yang bisa nonton show, get entertained. Of course people come for that. Yes. Dan gimana caranya tetap mempertahankan esensi di tengah culture yang sudah terbentuk seperti ini? Ya, sekali lagi itu kan culture ya, ada culture. Ya. Ada culture. Nah, luar biasanya Alkitab kita, luar biasanya Injil kita ini bisa masuk ke berbagai macam culture sebenarnya. Oke. Sebenarnya kan Alkitab ini ditulis sudah masa lalu, Ya. tapi masih relevan kan sampai hari ini, gitu kan. Ya. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa gedungnya itu sebenarnya nggak salah, Ya. netral, semuanya netral. Tapi yang salah adalah apa yang kita ajarkan sebenarnya. Oke. Doktrin yang kita sampaikan, itu yang salah. Jangan salah. Gini, contoh, semakin besar gedung,
ayo kita ngaku aja. Semakin besar gedung, operasional pun semakin besar. Ya, ketika operasional semakin besar, berarti kita butuh biaya yang besar. Ketika kita butuh biaya yang besar, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa jemaat kasih persembahan yang besar untuk bisa mencukupi at least operasional. Untuk gedung ini bisa berlangsung. Gitu kan. Gimana caranya jemaat untuk bisa memberikan persembahan yang besar? Khotbahin tentang berkat, memberi dan lain-lain, gitu kan, supaya jemaat bisa memberi. Memberi maka engkau akan diberkati, misalnya gitu kan. Ini aja udah salah, bro. Berkat itu apa sih? Banyak hamba Tuhan berbicara tentang berkat. Itu berhubungan dengan materi, duit, sama dengan berkat. Padahal berkat, even kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat itu nggak itu. Kata berkat adalah karunia Tuhan, karunia yang baik yang diberikan kepada kita. Itu berkat. Berkat itu apa? Berkat itu hari ini kita bisa percaya. Itu berkat. Karena nggak semua orang bisa percaya. Hari ini kita bisa hidup karena Dia menebus setiap kita. Kita yang tadinya mati, hari ini kita bisa beroleh kehidupan. Itulah berkat terbesar yang kita terima. Bukan bicara tentang duit, bukan bicara tentang mujizat. Berkat adalah ketika kita bisa percaya Kristus. Itulah berkat. Sebenarnya kan seperti itu. Gitu loh. Dan janjinya adalah bahwa Dia akan menyertai kita. Tapi kita selalu diajarkan bagaimana cara supaya Dia menyertai kita. Seringkali seperti itu. Gitu. Padahal janjinya Dia selalu menyertai kita. Ayatnya bilang bahwa kita ini dipilih. Tapi selalu diajarkan bagaimana supaya kita bisa dipilih. Loh, yang milih Dia kok bagaimana supaya kita bisa dipilih? Gitu. Jadi pengajaran ini sekarang udah banyak kacau balau. Dia nggak tahu sebabnya kenapa. Yang pasti sebabnya karena ya kepentingan diri sendiri. Itulah okultisme dalam gereja, bro. I see. Pertanyaanku gini kok. Kalau seperti yang kok jelasin, kalau dengan memiliki mega church, kebutuhan itu akan muncul dan itu bisa mempengaruhi pemimpin agamanya untuk menggunakan ajaran-ajaran dari Alkitab yang mislead jemaatnya. Dan why orang-orang bangun mega church? Sedangkan kalau kita lihat bisnis modelnya Yesus sendiri, Dia go dari kecil-kecil dan it's very effective. Sangat efektif gitu. Dan kenapa sekarang kita ada mega church dan muncul kebutuhan itu? Ya, kan alasannya selalu begini kan. Ketika kita bisa bikin mega church, ya, berarti kita ini sudah kita berarti dipercaya banyak. Membangun kerajaan Allah di dunia. Istilahnya seperti itu. Well, gak ada loh di Alkitab yang memerintahkan kita untuk membangun mega church. Coba cari ayatnya. Gak ada. Bagian bukan masalah ukuran gerejanya, itu netral ya. Itu netral. Tapi gini, kamu bangun mega church itu tujuannya untuk apa? Ini harus jelas dulu. Sorry aku stop. Are you saying that kalau punya mega church, it's actually lebih sulit untuk bisa pure dalam menjalani saya nggak anti amanat agung?
disclaimer, saya nggak anti dengan mega church. Ya. Ya. Tapi kenyataannya hari ini banyak mega church yang sudah menyeleweng. Oke. Gereja semakin besar, perpecahan di dalam gereja semakin banyak. Oke. Biasanya perpecahan urusannya apa? Banyak kan duit juga. Ya. Kenapa duit? Karena fokusnya jadi ke situ kebanyakan. Loh ini Yesus aja, ya, muridnya berapa? Murid intinya tuh cuman 12, gitu kan. Kemudian memuridkan, ya memang ada muridnya 12, kemudian ada murid yang lain, dan akhirnya banyak. Tapi kan ini secara berjenjang gitu loh. Intinya seperti itu. Pastikan bahwa fokus kita ini benar. Kalau saya secara pribadi, kalau kamu punya 100 jemaat, Ya. ingat, berarti ada 100 orang tidak sempurna di dalam gereja kamu. Ada 100 sumber masalah di dalam gereja kamu. Jadi kalau kamu, cita-cita kamu punya 10.000, berarti kamu punya 10.000 orang. Saya pun orang bermasalah loh, gitu. Kita semua orang bermasalah. Ya. Oke. Dan saya tuh punya banyak juga teman-teman yang baru jadi pendeta, lulusan pendeta dari berbagai macam denominasi juga. Ini keresahan saya pribadi ya. Saya mau tahu pandangan kau gimana. Mereka berusaha buat buka gereja di tempat yang gereja itu sudah sangat banyak. Sedangkan banyak kok di Indonesia, kayak di Riau itu dikit banget gereja. Nah, tapi ada kayak di kompleks saya, tempat saya tinggal, satu gereja sini, dan ada orang-orang yang, wah, saya jadi apatis kok. Saya didorong Tuhan untuk buka gereja di sini. Terus waktu dia jalanin, ini kayak the last 3-5 years gitu ya, di kompleksnya tuh beberapa gereja yang saya lihat pendetanya sangat struggle dan terlihat. Jadi saya mempertanyakan, ini benar-benar dari Tuhan apa lu punya ambisi ya? Karena tidak terlihat seperti di bless Tuhan juga, kayak nggak dipercayain juga sama Tuhan, tapi tetap fight. Nah, POV Koko tuh gimana sih tentang yang kayak gini? Ya inilah, jadinya banyak yang buka gereja, istilahnya seginya gini, karena pekerjaan, berharap dengan dia buka gereja, visi misinya sih pasti bagus ya, buka gereja visi misi pasti bagus. Tapi prakteknya sebenarnya kita kan harus kembali pada hati kita masing-masing nih. Sebenarnya apa sih? Gitu loh. Kenapa kita buka gereja? Yang ngerti ya cuman kita sendiri sama Tuhan. Gitu. Banyak banget yang buka gereja sebenarnya, oh dengan gua buka gereja lumayan nih, hitung-hitungan per puluhan nih. Oh sekian. Padahal ketika buka gereja nggak cuman sesimpel itu aja. Gitu kan. Nah, kalau tanya pandangan saya seperti gimana? Gini, dalam kita memberitakan kabar baik, itu nggak harus selalu buka gereja secara gedung. Dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan kabar baik. Ya. Bahkan di tempat yang sepertinya gelap, kita bisa menjadi terang di situ dengan memberitakan kabar baik. So, memberitakan kabar baik itu tidak harus selalu dengan platform gereja. Karena kita harus ingat, kita pun gereja. Ya. Kita pun gereja. Jadi, ya banyak orang yang latah buka-buka gereja. Banyak yang latah, padahal dia nggak ngerti gereja itu seperti apa, gitu. Saya juga akhirnya memutuskan buka gereja setelah gini, saya tuh paling nggak mau buka gereja.
Bahkan kita udah ngomong sama teman-teman di Undivided Worship di awal bahwa kita tidak akan pernah jadi gereja. Sampai satu saat kita udah nggak bisa lari kemana-mana dan kita buka gereja. Karena kita melihat bahwa ada sesuatu esensi yang kita harus sampaikan kepada banyak orang, gitu loh. Jadi kita harus punya dasar pondasi yang kuat dulu dalam membangun gereja itu, gitu. Nah itu yang kita lakukan, gitu. Akhirnya ya setelah sekian panjang, baru kalau saya pribadi baru bulan Mei kemarin, buka gereja. Dan di gereja kita boleh dicek, kita nggak pernah promosi. Nggak pernah promosi, datanglah ini apa namanya, besok yang pembicaranya si A, misalnya. Hadirilah karena yang bicara si B, nggak pernah. Karena buat kita siapapun yang memberitakan Injil, bukan orangnya, tapi Injilnya. Gitu. Jadi jemaat kita itu nggak ada yang tahu, bro. Besok minggu ini yang bicara siapa? Jadi nggak ngejual pembicara ya? Nggak jual pembicara. Yang kedua, di tempat kita khotbahnya lebih sering khotbah berseri. Ekspositori gitu jalan. Eksposisi. Jadi bukan tematik yang karena pembicaranya ini kita bicara tentang ini. Karena pembicara expertise pembicara apa gitu. Expertise. No. Kita lebih eksposisi. Di situ. Karena kita percaya bahwa Injil ini indah kok. Gitu loh. Setiap kata demi kata ini mengandung keindahan Injil. Gitu loh. Jadi apapun juga beritanya, tetap Kristus yang diberitakan dan keindahan Injil itu nyata dan bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Kok terakhir bisa kasih pesan-pesan nih buat teman-teman, buat all believers, prinsip apa, if you can summarize ya, in one paragraph, kalau bisa summarize, prinsip apa yang harus kita pegang supaya kita nggak terjebak dalam praktek-praktek yang di luar kehendak Tuhan tanpa kita sadarin. Apa yang harus kita pegang dan always put in our mind. Silakan, bro. Sebelumnya kita mesti mengerti dulu apa itu kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah kita percaya kepada anaknya. Kita percaya kepada Kristus. So, kita harus percaya kepada Kristus tentang apa yang Dia sudah lakukan buat setiap kita. Ini adalah esensi dari Injil itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya. Jadi semuanya harus kembali kepada Injil. Semuanya harus sola scriptura. Semua kembali kepada Injil. Kalau kita semua kembali kepada Injil, kesaksiannya tentang siapa? Bukan tentang kita lagi, tapi kesaksiannya adalah tentang apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Kalau kita kembali kepada Injil, kita percaya bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Dia lakukan buat setiap kita. Kalau kita kita percaya kepada Injil, pasti kita bisa menghargai kasih karunia-Nya itu, apa yang Dia berikan untuk kita, keselamatan. Dan kalau kita percaya Injil, yang pasti kita pasti akan berbuah. Karena Injil kita mampu ada hari ini. Karena Injil kita hari ini yang harusnya kita mati, kita menjadi hidup. Karena Injil kita ini sekarang bisa dibilang engkau berharga. Tapi kenapa kita berharga? Banyak orang yang salah. Banyak orang berpikir bahwa karena kita berharga, maka Dia, Kristus, mau datang ke dunia
dan menebus setiap dosa-dosa kita. Wrong, salah. Sebenarnya kita ini nggak ada yang berharga. Dosa membuat kita hancur. Dosa membuat kita ini sampah. Dosa membuat kita ini nggak berharga. Tapi Dia yang berharga itu mau turun ke dunia, menjadi tidak berharga, untuk supaya kita yang tidak berharga ini memperoleh keselamatan, dan kita yang tidak berharga ini boleh menjadi berharga di mata Bapa. Wow, berarti jadiin agendanya Tuhan, ngertiin agendanya Tuhan supaya kita nggak overlap agenda Tuhan pakai kita punya kepentingan gitu ya. Yes, semua itu bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bukan untuk saya, tapi untuk Dia. Jadi semuanya itu tentang Dia, bukan tentang kita. Oke. Alright. Oke. Thank you so much Ko buat waktunya. Thank you. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, cuman udah 1 jam lebih katanya. Ya, nanti offline aja ya. Offline, betul. Oke, teman-teman Behind the Story, thank you udah nonton episode ini. Gue yakin banyak lesson yang teman-teman juga pelajarin hari ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Let's close this. Bye everyone. Thank you.